Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Kata-kata yang saya kutip di bagian akhir Injil itu sebenarnya kurang lebih seperti itu juga yang sering diucapkan oleh orang tua kita. Perangi-rangi kopiah, dengar-dengaran. Itu yang disampaikan Yesus kepada para pendengarnya, kepada orang banyak, kepada murid-muridnya secara khusus. Kalau kepada orang banyak, Yesus mengajari mereka dengan perumpamaan, pak pasusian, contoh. Tapi kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan secara tuntas tentang arti perumpamaan itu. Seperti itu juga orang tua kita, khususnya yang sudah lansia, kakek nenek kita, mengajari kita tentang banyak-banyak hal. Hari ini gereja secara khusus merayakan hari kakek nenek dan lansia sedunia, dan ini adalah perayaan yang ketiga. Tema yang diambil itu adalah rahmatnya turun-temurun, dikutip dari Injil Lukas bab 1 ayat 50. Seperti sudah saya katakan di bagian pengantar tadi, di perayaan ini kita secara khusus bersyukur untuk kehadiran orang-orang tua kita, kakek nenek kita, orang tua kita, khususnya ketika mereka sudah menjadi atau berada di usia lanjut. Dalam perayaan ini kita juga diajak untuk mendoakan mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal kita doakan supaya mereka mengalami keselamatan, boleh bersatu dengan para kudus di surga. Bagi yang masih hidup kita doakan supaya mereka mengalami keselamatan juga di dunia ini, dipenuhi sukacita di masa tuanya, dipenuhi dengan damai. Sekaligus dalam perayaan ini mari kita juga mengenangkan pengalaman bersama dengan kakek nenek kita, orang tua kita yang mungkin telah lanjut usianya. Bagaimana kita dulu mungkin ada yang sering dipukuli, apalagi kalau kakek neneknya itu mungkin tentara kah, polisi kah, guru kah. Biasa itu disiplin-disiplin itu. Sering dipukuli, sering dimarahi, ditegur. Bagaimana juga kita mengalami masa-masa bahagia bersama dengan mereka. Mari kita bersama-sama mengenangkan itu semua dalam perayaan ini, mensyukurinya seraya mendoakan mereka semua. Dan apa kira-kira kaitan perayaan ini dengan bacaan-bacaan hari ini? Di bacaan pertama kita disuguhkan dengan kutipan dari kitab kebijaksanaan. Namanya saja kitab kebijaksanaan. Tentu isinya adalah hal-hal atau petuah-petuah atau nasihat-nasihat yang tentu saja bijaksana. Dikatakan di kitab kebijaksanaan tadi itu, kalau Allah mau, Dia bisa saja berbuat apapun terhadap kita pendosa ini. Tapi buktinya Allah itu maha berbelas kasih, Allah itu maha murah. Buktinya Dia memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Itu tanda kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, sekaligus kerahiman Allah. Dari kitab kebijaksanaan. Dari bacaan kedua kita diajarkan oleh Rasul Paulus lewat suratnya kepada umat di Roma, bahwa yang mengajari kita untuk berdoa itu adalah Roh Kudus. Roh yang membuat kita mengenal Allah, bukan karena usaha kita masing-masing. Maka kita bersyukur karena itu. Yakimu kilalai siapa malem gereja, kalau Anda masih ingat pergi ke gereja, itu karena Roh Kudus. Tentu saja bukan karena roh halus. Kalau roh halus itu mungkin Anda gereja di bambu-bambu sana sambil pegang ayam. Itu roh halus. Tapi Roh Kudus mengantar Anda ke persekutuan yang disebut gereja ini, eklesia ini. Roh Kudus itu menyatukan orang, bukan memisah-misahkan. Sekali lagi, hanya roh halus yang memisah-misahkan, mencerai-beraikan. Tapi Roh Kudus selalu mempersatukan, membuat orang selalu rindu untuk bersatu dengan komunitasnya. Entah dalam keluarga, entah dalam masyarakat, lebih-lebih dalam gereja. Jadi Rasul Paulus mengingatkan itu, bahwa ketika kita berdoa, Roh Kuduslah
yang mengajari kita untuk berdoa. Dan di bacaan Injil ada 3 perumpamaan. Bacaan Injilnya tadi agak panjang memang. Ada 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama tentang benih gandum dan lalang. Perumpamaan kedua tentang biji sesawi. Perumpamaan ketiga tentang ragi dalam adonan. Masing-masing punya arti dan masing-masing mau menjelaskan tentang kerajaan surga. Apakah kita sudah mengalami kerajaan surga itu atau belum? Apakah kita sudah terlibat mengusahakannya atau belum? Jangan membayangkan kerajaan surga itu nanti kalau kita mati, tamaki surga, kita masuk surga. Bukan, kerajaan surga itu sudah dimulai sejak kedatangan Kristus. Makanya Yesus memberi contoh, hal kerajaan surga itu seumpama 1, benih gandum yang ditaburkan orang di ladangnya. Kita di sini mungkin belum ada yang pernah melihat gandum. Yang biasa kita lihat itu apa? Rotinya sudah menjadi roti. Yang kita sambut ketika komuni itu sudah menjadi itu. Dan di tengah-tengah gandum ada orang jahat yang menaburkan benih lalang. Kemarin di stasi saya pakai contoh padi lah. Anda semua itu kenal dengan padi. Seringkali petani itu tahu bahwa yang ini padi, yang ini bukan padi. Ini pare, yang satu pare-pare. Biasanya bilang orang tua begitu. Ada padi dan ada seperti siluman padi, mirip-mirip padi. Jadi ada orang yang menaburkan benih itu di ladang milik si tuan. Dan dari peristiwa tadi Yesus sudah jelaskan bahwa artinya adalah, kita refleksikan bersama, dalam hidup ini selalu ada dalam 2 ketegangan ini, antara yang baik dan yang buruk, antara yang benar dan yang salah, antara yang hitam dan yang putih. Tidak ada pilihan tengah, abu-abu. Yesus saja mengatakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Jadi tidak ada opsi di tengah. Outputnya pun nanti ketika kita mati 2G, surga dan neraka. Di Injil Matius bab 25 Yesus memisahkan antara domba dan kambing. Tidak ada babi. Bilang pilihan tengah ini babi karena besar-besar. Tidak ada, hanya 2. Itu yang digambarkan. Ada 2, baik dan buruk, benar dan salah, hitam dan putih, lalang dan gandum. Di sini letak kebijaksanaan si pemilik ladang. Kenapa? Waktu hamba-hambanya mau cabuti itu lalang, pare-pare, mau dicabuti apa nak bilang tuannya? Jangan. Kalau kamu cabut, bisa saja yang tercabut itu gandum, bisa saja yang tercabut itu padi, karena ini mirip. Maka biarkan mereka tumbuh bersama. Nanti pada waktu menuai, saat panen, akan dipisahkan. Lalang atau pare-pare itu akan diikat-ikat lalu dibakar. Itulah gambaran keterpisahan total dengan Allah, yang dalam sekolah minggu atau sekami biasa disebut neraka. Yang satu, padi atau gandum ini akan dimasukkan ke dalam lumbung. Itulah gambaran persatuan dengan Allah. Tidak ada lagi keterpisahan, dan itulah yang disebut surga. Di situ letak kebijaksanaan Allah, bahwa dia selalu memberi kita kesempatan. Bayangkan, sementara misa begini saya tiba-tiba mati, belum sempat bertobat. Allah itu maha bijaksana sekaligus maha berbelas kasih. Dia beri kita kesempatan untuk bertobat hingga tiba masanya nanti kita dipanen. Perumpamaan kedua tentang biji sesawi. Biji sesawi itu kecil, dan melalui perumpamaan ini kita diajar supaya menghargai hal-hal kecil. Siapa bisa setia dengan perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar. Melalui perumpamaan ini kita diajarkan supaya kita setia pada yang namanya proses. Sekalipun proses itu sederhana, sepele, kayak tidak ada artinya ini. Orang-orang tua kita mengajarkan
lewat hal-hal kecil, bahwa keutamaan hidup itu berangkat dari nilai-nilai sederhana: ketekunan, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, apalagi kerendahan hati, hati yang mau mengampuni, orang yang mencintai damai, bahkan iman. Itu yang diwariskan orang tua kita. Hal-hal kecil yang mungkin kita tidak bayangkan dulu. Kenapa saya waktu kecil itu sering dipukuli kalau malas gak pergi ke gereja? Sering kita hanya melihat pukulannya orang tua, tapi kita tidak lihat nilai di balik itu. Itu yang diajari oleh orang tua. Maka Paus Fransiskus secara khusus memperingati perayaan lansia pada hari ini. Dan perumpamaan yang ketiga tentang ragi. Kita diajak supaya hidup kita ini setelah memperoleh nilai-nilai tadi dari orang tua berguna untuk banyak orang, berguna untuk alam semesta ini, jangan hanya untuk diri sendiri. Saudara-saudari terkasih, lansia, kakek nenek kita atau orang tua kita yang sudah berada di usia senja, gereja merefleksikan bahwa mereka adalah orang-orang yang terberkati hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang mendapat karunia kepenuhan hidup dari Allah. Gereja meyakini itu dan merefleksikan itu. Para lansia itu adalah orang-orang yang hidupnya mulia. Kenapa? Karena sekali lagi merekalah yang mentransmisikan atau meneruskan nilai-nilai kebaikan, keutamaan-keutamaan hidup, lebih lagi iman kepada kita semua. Seperti sebuah contoh itu, ada seorang pastor yang memberikan ceramah kepada orang banyak, kepada umatnya. Pastor itu memberi ceramah tentang mengampuni musuh. Nah, setelah itu pastor bertanya kepada umat yang mengikuti ceramah, dari semua umat yang hadir ini, berapa dari antara Anda yang sudah mengampuni musuh-musuh Anda? Lalu umat mulai angkat tangan. Kira-kira ada sekitar 80% umat yang angkat tangan. Pastornya tidak puas, lalu pastor mengulangi pertanyaan yang sama. Berapa dari Anda ini yang sudah mengampuni musuh-musuh Anda? Akhirnya semua umat angkat tangan, kecuali seorang kakek yang berada di depan, duduk paling depan. Lalu pastor itu bertanya, "Bapak, kenapa Bapak tidak mengampuni musuh?" Lalu si kakek berkata, "Pastor, saya tidak punya musuh." Spontan semua orang tepuk tangan. Belajarlah dari kakek ini. Dia tidak punya musuh. Kakek kalau boleh tahu berapa umurnya sekarang? Umur saya pastor 99 tahun 11 bulan. Orang tambah tepuk tangan. Di usia senja seperti itu dia tidak punya musuh. Lalu pastor ingin tahu apa kira-kira tipsnya sampai bisa tidak punya musuh. Lalu pastor bertanya, "Hebat sekali kakek bisa tidak punya musuh di umur setua ini. Kira-kira apa atau bagaimana caranya?" Lalu si kakek menjawab, "Pastor, semua musuhku sudah mati." Ya, saudara-saudara terkasih, itu hanya cerita saja bahwa orang tua kita, bagaimanapun mereka karakternya, ada yang pemarah, ada yang pendiam, tentu saja mereka selalu mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita selalu dipukuli. Seperti saya cerita beberapa waktu lalu, kakekku itu pernah bilangi saya, "Kok pikir gereja yang mau kasih makan kok?" Nah, tentu saja itu dalam konteks hal yang lain. Tapi kemudian dari kakek nenek saya belajar banyak hal. Juga salah satunya dalam hal bagaimana mencintai gereja itu. Sekali lagi, para lansia, kakek nenek kita itu adalah orang-orang yang hidupnya terberkati dan hidupnya tentu saja mulia, karena sekali lagi mereka lah yang melanjutkan
penerusan iman dan nilai-nilai kepada kita semua. Maka mari kita mendoakan mereka semua secara khusus dalam perayaan ini. Dan pertanyaan lebih lanjut, apa yang sudah kita berikan kepada mereka, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Seorang nenek itu pergi ke toko kue, memesan kue untuk suaminya, si kakek yang berusia 85 tahun. Lalu dia pergi ke toko kue itu dan berkata kepada mbak-mbak yang ada di situ, "Mbak, saya pesan kue ulang tahun yang 2 susun. Tapi ada tulisannya seperti ini, tolong dihafal ya Mbak. Tulisannya itu, selamat ulang tahun sayang. Kamu memang bertambah tua." Di bagian atasnya. Dan semoga selalu sehat, kuat dan panjang umur di bagian bawahnya. Ingat ya Mbak, itu tulisannya. Lalu Mbak di toko kue ini mengatakan, gampang nenek. Sore harinya ketika mereka sudah berkumpul bersama, kue diantarkan dan dilihat kuenya besar sekali. Ketika dibuka, banyak tulisannya. Maka spontan anak cucu, menantu, semua yang ada di rumah itu berkata, "Kakek, coba dibaca tulisannya." Lalu si kakek itu mengambil kue dan mulai membaca tulisan di kue itu keras-keras. "Selamat ulang tahun sayang. Kamu memang bertambah tua di bagian atasnya. Semoga selalu sehat, kuat dan panjang umur di bagian bawahnya." Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini merayakan Ekaristi pada hari kakek nenek dan lansia sedunia ini memberikan sesuatu dan tidak berhenti memberikan sesuatu yang baik dan berharga untuk kakek nenek kita yang masih hidup, orang tua kita yang lanjut usianya, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Allah karena boleh menghadirkan mereka yang menjadi guru pertama kita di dunia ini, yang telah mengajari kita banyak hal, terutama dalam mencintai Allah dan gerejanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih,